Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Marcelia Anggraini. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Layanan dan Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah terkait bab 1 sampai dengan bab 3. Untuk materi bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan hipotesis penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang masalah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai instrumen fiskal, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai kebutuhan negara serta mendukung stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem perpajakan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, dan juga Vietnam. Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayarkan, dan juga melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak untuk mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan negara. Namun rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi kendala utama yang menyebabkan target penerimaan pajak seringkali tidak tercapai. Data menunjukkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT di Indonesia masih di bawah 80%, dengan tren yang cenderung stagnan, bahkan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas layanan yang diberikan oleh petugas di KPP. Kepuasan layanan menjadi aspek penting karena pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rendahnya kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak yang tidak optimal, tapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan nasional. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan terjadinya penggelapan pajak dan mengurangi potensi penerimaan negara yang sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan juga pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai strategi seperti peningkatan kualitas layanan, pelaksanaan sensus pajak nasional, serta penyelenggaraan program edukasi perpajakan secara masif. Namun dalam praktiknya masih dapat berbagai tantangan yang cukup besar dalam meningkatkan kepuasan layanan dan efektivitas edukasi perpajakan. Masih terdapat keluhan dari wajib pajak terkait dengan layanan yang kurang responsif, prosedur yang rumit, serta kurangnya informasi yang mudah dipahami. Selain itu, edukasi perpajakan yang diberikan juga belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha kecil menengah yang seringkali memiliki keterbatasan akses informasi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji secara mendalam pengaruh kepuasan layanan dan juga edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kedua faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DJP dalam merumuskan strategi pelayanan dan edukasi yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu 1. Apakah kepuasan layanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP? 2. Apakah edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP? Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah bagaimana pengaruh simultan kepuasan layanan dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepuasan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP,
menganalisis dan menjelaskan pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP, dan juga menganalisis serta menjelaskan pengaruh simultan kepuasan layanan dan edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP. Kemudian ada manfaat penelitian. Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak. Untuk yang pertama, yaitu bagi KPP. Bagi KPP, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan program edukasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Manfaat penelitian bagi wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Lalu manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menjadi referensi dan bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan. Selanjutnya yaitu landasan teori. Kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor krusial yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Yuliana pada tahun 2016 di kantor pelayanan pajak di Tanjung Karang menemukan bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan temuan Simamora pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, Muhammad dan Mildawati 2020 menegaskan kembali bahwa kepuasan wajib pajak pengguna sistem e-filing memberikan dampak positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan pajak dikarenakan kemudahan dan kenyamanan layanan elektronik tersebut sehingga meningkatkan rasa puas wajib pajak. Untuk lebih lanjut, penelitian Kusuma 2016 dan Silalahi, Musadik dan Nur Cahyono 2015 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakan yang mencakup keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya memenuhi harapan wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya akan memperkuat kepatuhan secara sukarela. Dari hal-hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian dari Patar Simamora 2021 yang mengungkapkan bahwa kepuasan wajib pajak atas pelayanan di KPP Kota Bogor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelayanan yang memuaskan wajib pajak akan meningkatkan motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan benar. Ada juga penelitian di KPP Pratama Cibitung oleh Sari dan Vindiana 2017 yang mengungkapkan bahwa kepuasan wajib pajak dapat memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga kepuasan wajib pajak berperan sebagai variabel interventing yang penting dalam hubungan tersebut. Nah, secara keseluruhan, bukti empiris dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perpajakan yang berujung pada kepuasan wajib pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah poin terakhir dari pembahasan di bab 1, yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan adalah: satu adalah kepuasan layanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana pelayanan yang berkualitas dan memuaskan di kantor pelayanan pajak akan meningkatkan rasa puas wajib pajak sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, di mana edukasi perpajakan yang efektif meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi untuk melaporkan dan membayarkan pajak secara benar dan tepat waktu. Hipotesis yang ketiga atau hipotesis terakhir yaitu kepuasan layanan perpajakan dan edukasi perpajakan secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, kombinasi antara pelayanan yang memuaskan dan juga edukasi perpajakan yang baik secara bersama-sama memperkuat pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah materi bab 2, landasan metode, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian,
lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan juga teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data numerik yang diolah secara statistik. Penelitian asosiatif kausal digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan sebab akibat antara variabel independen, yaitu kepuasan layanan dan edukasi perpajakan, terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian ada di KPP Pratama Surabaya Barat dengan waktu penelitiannya yaitu bulan Juni. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar dan aktif di KPP yang menjadi objek penelitian, yang mana pada penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Surabaya Barat. Sampel diambil dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan juga dokumentasi dan studi pustaka untuk mendukung data sekunder dari laporan DJP, jurnal ilmiah, dan juga literatur relevan. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Yang pertama, kepuasan layanan dengan definisi tingkat kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diterima di KPP. Yang kedua, edukasi perpajakan dengan definisi proses penyampaian pengetahuan dan informasi perpajakan kepada wajib pajak. Lalu yang ketiga adalah kepatuhan wajib pajak dengan definisi kesesuaian perilaku wajib pajak dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS atau sejenis dengan menggunakan rumus model regresi, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus E, di mana Y adalah kepatuhan wajib pajak, X1 adalah kepuasan layanan, X2 adalah edukasi perpajakan, dengan alfa yaitu konstanta, beta 1 dan beta 2 merupakan koefisiensi regresi, dan E sama adalah error. Kemudian selanjutnya untuk materi bab 3 atau tinjauan pustaka, kita akan membahas tentang kepatuhan wajib pajak, kepuasan layanan perpajakan, edukasi perpajakan, pengaruh kepuasan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang untuk kepatuhan wajib pajak, yang pertama ada jenis-jenis kepatuhan wajib pajak. Di antaranya adalah kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT, yaitu kepatuhan dalam penyampaian SPT itu secara tepat waktu. Untuk yang kedua yaitu kepatuhan pembayaran, yaitu kepatuhan dalam membayar pajak yang terutang secara tepat waktu. Untuk kepatuhan yang terakhir adalah kepatuhan pelaporan, yaitu kepatuhan dalam melaporkan perpajakan wajib pajak untuk pajak terutang secara benar dan jujur. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan dikenakan apabila adanya ketidakpatuhan, lalu pengetahuan dan juga pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, kualitas pelayanan dari fiskus atau pegawai pajak yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, serta kondisi keuangan dan religiusitas itu juga merupakan faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk yang selanjutnya adalah kepuasan layanan perpajakan. Di dalam kepuasan layanan perpajakan itu ada indikator kepuasan layanan dan juga faktor penentu kepuasan layanan. Untuk indikator kepuasan layanan itu ada tangible atau bukti fisik. Jadi dilihat dari penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan juga materi komunikasi seperti kebersihan ruangan atau kebersihan kantor, seragam yang dikenakan petugas, ataupun media layanan yang digunakan seperti brosur.
Yang kedua adalah reliability atau keandalan, merupakan kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan andal. Contohnya adalah layanan sesuai jadwal dan tanpa kesalahan. Kemudian yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap. Ini dinilai dari kesediaan dan juga kemampuan petugas pajak dalam membantu wajib pajak dengan cepat dan tanggap. Contohnya adalah apabila wajib pajak itu memberikan pertanyaan ataupun keluhan, itu petugas pajak bisa dengan cepat merespon dengan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Lalu kemudian ada assurance atau jaminan. Jaminan ini merupakan pengetahuan atau kesopanan petugas serta kemampuan petugas untuk membangkitkan kepercayaan dan juga keyakinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya seperti petugas pajak itu harus memahami produk hukum ataupun pertanyaan-pertanyaan wajib pajak dengan ramah dan profesional juga tentunya. Indikator yang terakhir adalah empati. Jadi kepedulian dan juga perhatian individual antara petugas pajak dan juga wajib pajak itu sangat mendukung kepuasan layanan. Contohnya adalah petugas pajak harus mendengarkan kebutuhan wajib pajak dan juga memperlakukan wajib pajak dengan sopan. Selanjutnya yaitu faktor penentu kepuasan layanan. Yang pertama adalah kemudahan akses. Dilihat dari seberapa mudah wajib pajak itu dapat mengakses layanan. Contohnya seperti lokasi yang strategis, sistem antrian yang sesuai, lalu akses online yang cepat. Lalu kemudian ada kecepatan pelayanan yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk melayani wajib pajak yang diberikan oleh pegawai pajak. Dan yang terakhir adalah kemampuan petugas untuk memberikan solusi. Sejauh mana sih petugas pajak itu mampu untuk menangani masalah wajib pajak dengan efektif. Jadi apabila petugas pajak itu bisa menangani masalah dengan cepat dan akurat, maka kepuasan wajib pajak itu akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi perpajakan. Dalam edukasi perpajakan, petugas pajak itu menggunakan beberapa metode edukasi, diantaranya edukasi langsung aktif, edukasi langsung pasif, edukasi tidak langsung satu arah, edukasi tidak langsung dua arah, dan juga edukasi berbasis teknologi informasi. Untuk edukasi langsung aktif ini merupakan metode yang dilakukan secara tatap muka, baik langsung maupun daring, dengan interaksi dua arah antara petugas pajak dengan wajib pajak. Contohnya kelas pajak, seminar, workshop, dan juga edukasi one-on-one yang diberikan secara intensif pada saat wajib pajak itu datang ke kantor pajak. Metode ini dinilai sangat efektif untuk memberikan pemahaman terhadap wajib pajak. Yang kedua adalah edukasi langsung pasif. Bentuk edukasi yang diberikan itu bersifat satu arah, biasanya melalui saluran konsultasi seperti helpdesk atau layanan konsultasi daring via live chat, telepon, atau surel. Nah, dengan edukasi langsung pasif ini, wajib pajak itu bisa mengakses informasinya kapan saja tanpa harus mengikuti kelas atau seminar yang diadakan hanya beberapa hari. Untuk metode yang ketiga yaitu edukasi tidak langsung satu arah. Nah, edukasi ini menggunakan media cetak, media elektronik, ataupun media sosial untuk menyampaikan informasi perpajakan tanpa adanya interaksi langsung. Contohnya seperti siaran pers, artikel perpajakan, video tutorial, atau reels di Instagram. Untuk yang keempat itu metode edukasi tidak langsung dua arah. Metode ini memungkinkan adanya interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak melalui media sosial dan juga siaran langsung di platform digital. Interaksi ini biasanya meningkatkan pemahaman wajib pajak karena dengan adanya live
di platform digital itu wajib pajak dapat bertanya dan juga mendapatkan jawaban secara real time. Lalu ada metode edukasi berbasis teknologi dan informasi. Ini menggunakan video pembelajaran yang menggabungkan aspek audio dan juga visual sehingga menarik perhatian audiens, terutama bagi generasi milenial. Selanjutnya adalah pengaruh kepuasan layanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepuasan layanan perpajakan itu terbukti menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kepuasan ini muncul dari persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diterima, baik dari aspek kecepatan, keramahan, profesionalitas petugas, maupun kemudahan akses termasuk sistem yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik berdasarkan 5 dimensi SERVQUAL itu berpengaruh sangat signifikan terhadap kepuasan dan juga kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak yang responsif dan juga kompeten turut memperkuat hubungan ini, terutama dalam konteks sistem self-assessment. Jadi, secara keseluruhan, peningkatan kualitas layanan di KPP itu menjadi strategi yang penting untuk meningkatkan kepuasan yang nanti pada akhirnya akan mendorong kepatuhan wajib pajak serta bisa mengoptimalisasi penerimaan negara. Untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan mampu untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Berbagai penelitian empiris juga menunjukkan bahwa edukasi perpajakan, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, maupun pelatihan, itu berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya secara benar dan tepat waktu. Edukasi yang efektif tidak hanya mengurangi ketidakpastian perpajakan, tapi juga menumbuhkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk taat pajak secara sukarela. Oleh sebab itu, program edukasi perpajakan yang terstruktur, intensif, dan juga berkelanjutan itu perlu menjadi prioritas otoritas perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.